balik lagi sama kita-kita. Kalian udah tahu kan nama-namanya. Ini juga udah perkenalan tadi di episode pertama ya. Jadi kita di sini di episode kedua ini mau ngomongin lagi, ngebahas lagi tentang apa sih? Kita mau ngebahas tentang apa sih di episode 2 ini, guys? Jawab. Soal enggak sih? Tentang HAM nggak sih? Pelanggaran HAM, tindak pelanggaran HAM. Bisa sih. Wah, kenapa Jitnya yang paling pisan? Jit bener ya, Jit. Jadi kita mau di sini mau ngapain lagi? Gak capek kita ngomong terus dari tadi. Kita mulai. Iya. Aku kamera. Iya kan ini mulai. Oh, Dia mah. Maaf, guys. Ah nih, jadi mah nggak kelihatan gimmicknya. Sana tuh. Ya, alhamdulillah. Bang. Jadi di sini sangat berpengaruh banget loh guys di diskusi kali ini tuh nih. Bener-bener influence banget buat orang-orang yang Materinya nonton. ya. Parah sih guys. Banget. Makanya di sini tuh harus ada dia tuh karena emang dia doang yang bisa ngomong gitu. Dia doang yang bisa kayak mencairkan suasana gitu. Senyum dulu, Cid, senyum. Wih, isi kedipan matahari, Bang. Well. Jadi kita mau ngebahas apa nih guys kali ini? Mau ngebahas tentang pelanggaran HAM. Ya udah nggak asing lagi ya di telinga untuk pelanggaran HAM Pelanggaran ini. HAM. Apa sih HAM itu? Hak asasi manusia. Pinter ternyata ya hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia teh guys? Jadi hak asasi manusia itu setiap Segala sesuatu yang Kalem penuh memori. Ah kiamat. terusin dulu. Gak apa-apa itu mah Saya tempat dinyaneng. Terus apa? Not. Jadi balik lagi ya ke topik. Apa sih yang mau kita bicarakan ini? Adalah hak asasi manusia ya. Ya. Apa hak asasi manusia teh? Itu teh HAM. berupa apa? Ya berupa apa hak asasi manusia teh? Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh sesama setiap manusia. Ya. Iya sih benar. Karena udah sering banget kita dengar ya untuk kayak pelanggaran HAM di negara ini. Jadi ngeblank ngomongin apa tuh? Pelanggaran HAM. Cita tuh itu salpok anjir, kenapa? Salpok. Kenapa? Salpok. Atang Contoh hak yang harus kita miliki dan harus kita perjuangkan untuk kita diri sendiri itu apa? Keadilan mungkin. Nggak masuk, bisa ya keadilan. Apalagi hak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? kesejahteraan. Bisa. Keamanan. Keamanan bisa. Ketertiban. Bisa, semuanya bisa mungkin ya karena emang setiap manusia punya hak masing-masing dan untuk kali ini mungkin sedikit ngebahas tentang tindak pelanggaran HAM ya teman-teman untuk Yang terjadi di mana? yang terjadi di negara tercinta ini. Yo, Konoha. Indonesia dong, Konohama di Konohama. sana, Mana? di sana. Di Naruto. Contoh tindak pelanggaran HAM yang terjadi di negara Indonesia. Ya, penuh. Ya, contoh tindak pelanggaran HAM yang terjadi di negara Stopin aja. ini di balik 98 gak sih, guys? Kayak itu tuh udah bener-bener mencerminkan banget pelanggaran HAM-nya gitu. Itu kan yang pada zaman Bapak tercinta Soeharto ya? Iya, Soeharto yang saat itu menjabat menjadi presiden. Kenapa sih bisa terjadi itu 98 yang emang bener-bener bikin Indonesia tuh jadi krisis moneter Sebenarnya- parah separah-parahnya. Tuh kenapa bisa sampai segitunya sih? Ya karena Dan sampai Soehartonya tuh turun jabatan gitu loh. jadi pada saat itu
Berawalnya gimana? Ya berawal dari pemerintahan Soeharto yang ya hampir sama lah sama pemerintahan Orde sekarang ya, bukan Orde, zaman sekarang gitu ya. Jadi pada waktu itu tuh Soeharto tuh lebih ke egois ya, Anti kritik. sama, hampir sama lah. Kan otoriter. Jadi tidak menerima kritik apapun dari golongan masyarakat. Dan segala yang yang dilakukan pemerintah pun sifatnya tertutup. Dan saat itu emang bener-bener anarkis banget ya, sampai kayak Chaos. minoritas pun dikejar gitu, walaupun emang para minoritas tuh nggak tahu apa yang sedang terjadi tuh, emang mereka dikejar-kejar gitu karena emang peristiwa itu tuh sangat tercatat dalam sejarah. Udah ada belum? 98 kan lahir, udah lahir. Masih Masih di bapak. Masih dibuat belum? Belum, Mbak Besnay belum nikah, masih dagang kupat. Berarti yang mengalami itu orang tua kalian ya saat itu tuh Iya. 98 tuh kayak gimana sih kalau kalian ada di posisi itu tuh, kalian kayak sekeos apa saat itu tuh, kayak kalian bakal kayak gimana? bakal diculik lah ya. Tembak paling. Apa-apa kan hilang kayak Diracun. ya, banyak aktivis kan yang hilang karena melakukan aksi kayak Biji Tukul, Munir, Ya. Marsina. Aduh, nggak tahu ya itu hilangnya gara-gara apa. Sampai sekarang pun kan kasusnya belum terungkap gitu. Iya sih. Dan emang itu tuh ngaruh banget, jadi ngaruh ke segala aspek. Contohnya kayak bukan bahan bakar apa ya yang di itu teh, bahan sembako tuh sampai Bahan kayak pangan. bahan pangan apa sih itu, jadi naik apa gimana ya, jadi naik Jadi ya, turun naik lah, jadi murah. naik Murah ya. naik Ya ya udah guys. tahu, saya udah ngalamin di sana. Ya anda tahu. Iya udah tahu. Oh, Ya iya, jadi tahu. intinya Iya. peristiwa itu tuh sangat benar-benar mencatat sejarah banget ya teman-teman ya. Jadi itu tuh emang termasuk tindakan pelanggaran HAM yang Besar-besaran. besar banget dampaknya gitu. Jadi bisa kayak sampai kayak tadi sembako juga sampai sempat naik kan, krisis moneter tuh ya. Iya. Oh, iya. Naik gitu. Jadi kayak susah untuk dicarinya tuh, susah banget gitu. Kenapa sih kayak HAM aja kita tuh dikekang, HAM kayak kita tuh buat milih hak aja, hak kita sebagai masyarakat, sebagai manusia itu diatur oleh pemerintah tuh. Kenapa sih kayak kita tuh nggak bisa hidup dengan tenang, hidup dengan tentram, adil gitu. Apalagi para perempuan ya, kayak kita tuh kayak pulang malam kayak selalu was-was gitu, selalu kayak nggak merasa tenang, kayak kenapa gitu bisa, kita tuh nggak dilindungi semestinya kayak negara-negara lain tuh kayak aman banget gitu. Iya. Dan itu emang hak asasi manusia di Indonesia tuh kurang sih, menurut aku mah kurang gitu, kurang untuk dibahas dan ditindaklanjuti oleh pemerintah di negara ini gitu. Terus yang masalah apa sih yang sempat viral yang sepak bola itu tuh? Oh, tragedi Kanjuruhan. Ya itu juga sempat mempengaruhi hak asasi manusia juga ya guys. Jadi gimana sih itu teh kayak kasus Kanjuruhan itu teh kayak kenapa bisa ada peristiwa itu? Pada Mulai awalnya. gimana? Pada awalnya tuh kan itu tuh kan sedang berlangsung pertandingan antara Arema dengan Persebaya. Nah, si tuan rumah ini atau Arema ini kalah dan Iya. ada beberapa oknum yang tidak terima mungkin ya. Kemudian mereka tuh Oh, supporter berarti, supporter. berawal dari supporternya. turun ke lapang nih untuk ya bentuk kekecewaan lah ya. Nah, Terhadap kekalahan gitu. si klub itu. Kemudian itu tuh mengundang supporter yang lain tuh pada ikut turun gitu dari tribun. Dan disitulah terjadi kekeosan yang mengakibatkan banyak pihak yang tidak tahu apa-apa atau tidak ikut campur dalam hal itu ikut Terkena kena imbasnya juga. gitu.
jadi kayak itu mah gara-gara emang supporternya nggak terima, karena kalah. jadi dia turun turun gitu buat gitu. kayak demo aksi gitu gak sih? Ya, hingga menyebabkan kan keributan. Terus terjadi perselisihan antara oknum tersebut dengan pihak keamanan, Pihak para berwajib. kepolisian. Oh. Namun yang dipertanyakan mengapa pihak keamanan menembakkan gas air mata ke tribun. Mungkin emang saat itu tuh udah nggak tahu lagi cara menertibkannya kayak gimana, dan emang peristiwa saat itu tuh kayak udah nggak Nggak, tahu kalau gitu, nggak tahu misalkan arahnya. kalau misalkan yang saya tahu ya, kejadian-kejadian seperti itu kan tidak hanya pada saat itu ya. Sebelumnya juga Iya udah pernah sih. kayak gitu. Dengan waktu itu mah dengan cara kayak ya dengan anjing pelacak apa sih? Ya, Anjing keamanan juga udah cukup gitu. Nggak pakai harus nggak harus gas air mata. gitu. Dan yang saya tahu pun di hukum FIFA juga kan tidak diperbolehkan menembakkan gas air mata. Apalagi ini ke tribun. Yang jadi pertanyaan saya, mengapa menembakkannya ke tribun sedangkan yang melakukan kerusuhan Di itu lapang. di dalam lapangan gitu. Emang mungkin nggak tahu ya ada Ya. niat terselubung apa yang dibicarakan kepada keamanan gitu yang sehingga bisa menyebabkan korban-korban berapa ya sampai korbannya 100 lebih, 130. 130 itu tewas, belum yang terluka. itu meninggalnya Ya. 130 meninggalnya. Itu kan diakibatkan karena panik yang berdesak-desakan dan Anak kecil juga. Dan yang nggak tahu apa-apa pun kayak iya, banyak Bertimbas ibu-ibu, anak kecil yang berdesak-desakan, dan kan pintu tribunnya juga ditutup gitu. Jadi itu kayak aksesnya susah. kayak sengaja polisi itu kayak gitu sengaja nggak bisa keluar gitu, jadi kita nggak bisa gerak bener-bener. Cuman ada beberapa pintu yang terbuka, jadi kan mengakibatkan kepanikan, pengen buru-buru masuk ke sana, berdesak-desakan, sesak napas. Enggak, akhirnya baik. Kayak sengaja ngebunuh aja direncanain itu. gitu Iya. ya, emang udah direncanain gitu. Dan kan tragedi ini termasuk tragedi terbesar gitu di dunia Kedua. sepak bola kedua Memasuki urutan kedua dunia. sepanjang sejarah dunia gitu. Kedua Ya, di dunia, Iya. bukan di Indonesia. Buka. Karena banyaknya korban jiwa gitu, 100 lebih dong, itu banyak. Dan anehnya. Dan itu menyebabkan FIFA jadi nutup buat Indonesia tanding lagi, enggak? Iya, Dibubarin Aremanya. Oh iya, Ya. iya dibubarin. Jadi Arema dapat sanksinya Iya. tanpa supporter gitu. Jadi kalau Iya. Arema Oh, main, kalau ada yang tanding lagi, Ya. berarti nggak bakal ada fansnya yang datang gitu. ya, dan pernah juga dibekukan gitu selama beberapa bulan Liga Indonesia tuh jadi. Namun sekarang udah mulai kembali gitu. Dan yang paling anehnya tuh ya, sekarang tuh Menko Polhukam tuh kayak ngeluarin suara kalau kejadian tersebut bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Padahal itu kan ya Bukan jelas- pelanggaran HAM, itu termasuk HAM banget loh. Iya, tapi Menko Polhukam nih bilang kalau itu tuh bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Kalau jelas-jelas ini tentang kemanusiaan. kan? Iya. Tapi keluarga yang tewas itu dapat dapat kayak semacam bantuan gitu dari pemerintahnya. Itu belum tahu sih. Bahkan kasusnya pun belum tuntas ya. Malah jadi ini teh ada simpang siur gitu antara pihak broadcaster kalau saya sebutkan Indosiar, terus dari pihak panitia penyelenggara liga. Jadi malah saling menuduhkan siapa yang salah, sama pihak keamanan juga ada yang Oh, jadi mungkin nggak selesai itu karena emang saling menuding, Iya, gitu. saling melempar Oh. kesalahan. 130 banyak juga. Tapi untuk saat ini Liga Indonesia masih bisa bertanding kayak dikasih Masih, kelonggaran ya. gitu Udah ya, mulai kayak lagi kan. nggak sampai nggak boleh banget buat dasar nggak boleh banget untuk bertanding gitu, masih bisa dikasih kesempatan gitu sama Iya. FIFA-nya. Hmm. Oh itu berarti kasusnya Wow banget dong. viral banget ya saat itu. Bukan pipa Rucika ya. Itu kan di Itu pipa ya, bukan pakai bukan F, itu. bukan pakai F, itu Mengalir pakai P. sampai jauh. Pemain-pemain besar dunia pun sampai ikut prihatin kan saking hebohnya itu. Iya, pasti sih, menggemparkan pasti. dunia. 1-2 nyawa juga udah termasuk
nggak boleh, harusnya nggak ada sama sekali nyawa yang harus kan kerenggut gitu kan. ini itulah kira-kira. Mungkin itu salah satu contoh ya yang pelanggaran HAM kayak yang nggak tahu apa-apa tuh kena imbasnya gitu. Yang emang harusnya dia punya kayak kalau misalkan seandainya pintunya semuanya kebuka tuh masih bisa aja mereka tuh ya bebas gitu, selamat, gak ada yang tewas gitu. Dan Ya. selain pintu yang terbuka harusnya juga tidak ada gas air mata. Iya sih, wallahu alam ya guys, rencana Iya. Allah pasti sudah dia atur. Mungkin contoh lain kalian gak bosan-bosan ngomongin Sambo. Itu masuk pelanggaran HAM gak menurut Pelanggaran kalian? juga lah ya. Termasuk. Pelanggaran HAM dalam peristiwa Sambo itu apa sih? Kan itu terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kan itu hilangnya nyawa juga. Jadi kan Kak Sambo itu ngebunuh Brigadir Joshua nih. Nah itu tuh atas dasar apa? Latar belakangnya tuh kenapa sih dia bisa apa balas dendam? Apa dia emang gak suka sama Joshua? Apa dia emang gabut aja pengen ngebunuh gitu? Ya kan dalam kasusnya tuh dia tuh kayak katanya terbawa emosi kan. Dengar kabar kalau istrinya tuh bukan selingkuh. Istrinya siapa? Dilecehkan Sambo, si Sambo. dilecehkan oleh almarhum Joshua. Tapi itu baru kayak Dugaan. simpang siur doang gitu, belum pasti Belum kan? pasti. Dan Sambo memutuskan untuk langsung Langsung. Itu kan termasuk ya nggak ada. gak ada hak untuk berbicara Iya, gitu itu ya, kan- untuk kayak gak ada kesempatan buat si Ngejelasin. Joshua teh ngejelasin gitu. Jadi langsung tembak aja gitu kan. Dia melalui siapa yang menembaknya tuh? Richard ya? Eliezer. Iya, Eliezer. Disuruh berarti suruhan, Ya. orang suruhan. Oh berarti dia juga dalam kasus, jadinya bakal kesorot juga gitu di kasus itu karena nyuri kesuruhan dari Sambo. Padahal menurut perkembangannya katanya malah si ibu PC ini, si Putri Chandrawati Ya, ini itu istrinya Iya. Sambo ya? kan itu sebenarnya yang meminta untuk membunuh itu si ibu ini, yang katanya ini mah ada pendapat si ibu ini tuh ketahuan selingkuh, Tapi bukan sama. bukan sama Brigadir J, tapi justru si Brigadir J ini yang tahu gitu kalau si ibu ini tuh selingkuh. Oh. Jadi takut ketahuan mungkin, jadi membuat iming-iming dia tuh dilecehkan sama Brigadir J supaya si suaminya tuh nembak dia gitu. Dan si Sambonya tuh terlalu terbawa emosi, Iya. keburu terbawa emosi. Percaya aja we gitu. Dan bahkan kasusnya pun belum selesai sampai sekarang. Iya. Jadi apa sih tindakan pelanggaran HAM lain yang menurut Bapak pelanggaran HAM yang emang sangat mempengaruhi dunia sosial, media sosial ini tuh gempar banget gitu, selain dari Kanjuruhan, terus selain dari apa tadi ya, Sambo, terus Soeharto juga Mungkin sempat saat ini itu ya ya. kasus kayak yang mungkin sering terjadi tuh kayak pelecehan terhadap wanita. Saya Itu sering banget Hampir ya, sering, dan itu kan banget. termasuk HAM juga kan. Sering banget. terakhir ini sedang menghangat kembali yang apa? Ustadz katanya yang melecehkan Santri? Iya, Iya. yang Heri Wirawan itu kan. Ya itu mind blowing banget, bener-bener kayak kaget kenapa bisa Itu ya. seorang ustadz. Merusak sekali citra Islam ya. Dan kan akhirnya kemarin baru saja divonis kalau beliau tuh beliau tai. Dia itu kan akan dihukum mati fix. Tapi ternyata Ya sekarang baru divonis kemarin udah mutlak mau dihukum mati. Menurut saya itu kan tindakan yang benar sekali, yang begitu mah Tapi memang harus dihukum. saya berbeda pendapat dengan Bapak Ya. dan Tribul ya. Tribul apa nih Kalau kenapa? menurut saya tuh hukuman mati itu termasuk pelanggaran HAM juga. Oh iya. Oh, Tapi kan dia sudah membuat kesalahan yang merugikan. kita kan lagi bahas HAM nih. Ya. Nah, saya kan baca juga ya di hukum dunia itu kalau hukuman mati itu termasuk pelanggaran HAM juga. Jadi kalau menurut saya mending hukuman seumur hidup aja. penjara Ya, seumur penjara hidup. seumur hidup. Tapi maksudnya kayak penjara seumur hidup bisa aja kayak koruptor penjara yang
emang layak untuk ditempati gitu, bukan penjara kayak sel yang paling di napi lah. Iya, ya. itu bisa jadi Lapas. dimanipulasi buat kayak tempat penjaranya tuh jadi bagus. Jadi kita juga Jadi iya serba salah juga sih. Ya serba salah juga, soalnya kan kalau di penjara doang kurang gitu efek jerahnya. dan kita juga nggak tahu ya perkembangan kayak dia di sel sana tuh gimana pasti Kalau di ya adalah yang nolong. kalau di penjaranya terus digebukin sama orang penjaranya, saya mah ikhlas gitu. Jadi kan agak kejam ya teman-teman. Jadi kan hukuman mati misalkan melanggar HAM, biarin aja dia di penjara sampai depresi, akhirnya bunuh diri, kan itu jadi bukan pelanggaran HAM soalnya. Dan kita juga tidak mengotori tangan Iya, gitu dia ya. mengotori dan- tangan, dia mengotori tangannya sendiri gitu, kan bisa gitu. Buat depresi. Tapi gimana kalau misalkan emang dia masuk penjara terus di dalam penjara orang-orang penjara itu tuh dia bayar buat nggak kayak gitu, buat nggak dikeroyok gitu. Bisa aja tahu sekarang tuh banyak kayak Nyogok gitu. sogokan Oh, gitu. iya. Jadi kayak buat Harus manggil Romo ya. Iya. buat hukuman di dunia itu tuh tumpul banget ya ke atasnya, rumusnya ke bawah. Benar-benar banget. Dan yang dilindungi itu lebih ke orang dalam kebanyakan. Dan harus ada uang guys di dunia. Kalau nggak ada uang kalian nggak bisa hidup. Ya, kekuasaan dan uang akan mengalahkan segalanya. Iya. Sih. Uang. Jadi banyak Gimana, Cid? Uang. Gimana Cid? Dari tadi diam-diam aja ya teman-teman ini. Sakit Lagi gigi. baru sup. Iya, lagi sakit gigi. Selain sakit gigi juga dia masuk angin katanya. Ini termasuk HAM. Enggak lah. Di mute soalnya. Oh, iya. Tidak menyuarakan pendapat. Oh itu ham juga. Tidak menyuarakan pendapat. Nggak di mute kok ini. Iya. Boleh, sok boleh Ini ngomong. lagi sakit gigi ya. Ini bukan ruang DPR. Bebas ini mah bebas berbicara, bebas menyuarakan suara Saya teh mau ngomong. Bentar kameramen betul korek. apa mau apa. Ya, tadi. Jadi mungkin pelanggaran HAM di dunia ini di negara kita ini banyak banget, bener-bener banyak banget kasusnya sampai nggak terhitung. Dan Bukan maksudnya ini biar nggak salah tangkap. Jadi bukan di Indonesia aja gitu. Oh, Di luar iya. juga pasti ada lah. pasti, hama. tapi mungkin Tapi kan kita lagi bahas Indonesia. iya, tapi udah nggak kalah banyak juga gitu di negara Indonesia tuh. Terus kayak kita tuh contoh ya untuk pelanggaran HAM kayak seperti perempuan kayak pulang malam. Terus, sekarang juga sampai pacaran nggak dibolehin dan sampai kayak dipidana hukumannya. Kenapa bisa kayak pacaran itu termasuk melanggar HAM nggak sih? Kayak ya udah hak setiap manusia untuk pacaran, walaupun dalam agama Islam, agama kita emang nggak boleh pacaran, tapi kan di negara ini nggak cuman ada agama Islam gitu, dan undang-undang pasti berlakunya untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, Jadi gimana sih, kenapa sih itu teh kayak bisa pacaran untuk gak dibolehin sama pemerintah dan sampai pacaran itu diatur? Kalau menurut saya ya soal pacaran tuh urusannya dengan agama aja udah. Pemerintah nggak usah ikut campur. Masing-masing Iya. aja gitu ya. Jadi sekedar Masing-masing. orang tua ngingetin pun itu udah cukup, nggak usah misalkan ada kan orang tua yang nggak setuju kalau Iya ada sih. pacaran, itu udah cukup, nggak usah dibikin undang-undang. Cukup sanksi dari agama aja. Dan sanksi para orang tua yang tidak Iya. mengizinkan anak-anaknya untuk pacaran ya guys ya. Sanksi. Padahal bapak-bapak sendiri kan dulunya pacaran. Jangan gitu lah. HTS aja. HTS yang kalau ngirim surat pakai burung dara? Enggak. FWB ya? FYI. Friend with benefit. Apa tuh benefitnya? Gak ada sih. Dia paling dijajarin bakso aja. FEB. FEB mah Fakultas Ekonomi Bisnis. Beda ya Pak di situ. Kamu sekalinya ngomong. Nggak benar ya? Nggak benar ya? Nggak benar FEB. Tiba-tiba ke FEB. Hak asasi manusia. Apalagi ya guys, hak asasi manusia di dunia pasti banyak lah ya guys. Kalian juga pasti tahu hak asasi manusia di dunia ini yang jadi patokan untuk setiap peraturan-peraturan, karena setiap manusia juga pasti butuh hidup, butuh berpendapat, butuh memberikan Tapi kritik. ini aku jadi ingat peristiwa yang Cianjur nih. Yang mana tuh? Tahu kan yang sembako dari orang Kristen di Oh Karang? iya tuh. Itu kan kalau menurut saya sih
termasuk pelanggaran HAM juga kan. Iya. Iya. Soalnya kan Diskriminasi nggak sih maksudnya? pada kayak- saat itu tuh Cianjur tuh benar-benar butuh itu gitu. Jadi Tanpa ini ditahan. memilih-milih gitu. Iya. Padahal kan niatnya baik, Baik tentang kemanusiaan juga kan, Iya bukan sih. tentang agama. Mending gitu masih ada yang peduli. masih ada yang mau ngasih walaupun emang di luar agama kita gitu. Tapi kan kita juga saudara sebagai sesama manusia gitu. Kenapa ya dia mereka pada nolak? Apa isinya? Boh. Kalung salib enggak kan? Enggak lah. Baju-baju gambar Yesus kan enggak. Babi. Daging babi kan enggak, pasti agama lain juga ngerti gitu ya, Iya, pasti. paling sembako gitu. Iya, jadi kenapa ya mereka pada nolak? Itu jadi gimana ya, orang di Indonesia tuh cukup unik ya. Ya sangat unik. Nggak habis Seperti ini. Ya. Unik banget dari awal. Nggak habis Sampai pikir udah ya? unik banget. Gak habis pikir. Kenapa orang Indonesia itu keluar kuping kanan? Keluar Masuk. kuping kanan. Kuping kanan keluar naik angkot. bentar, lagi kita ngomongin ini bukan berarti kita suci ya. Tapi Enggak ya, kita juga masih belajar. Ah, gitu. Kita juga masih berdiskusi. Ini tuh tentang pandangan kita terhadap Indonesia lah. ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di negara tercinta ini gitu. Ya, satu-satunya solusi untuk menghilangkan agar pelanggaran HAM itu tidak ada. Kalau dari siapa dulu nih? Anda dulu. Dari sini boleh. Dari Acip? Duluan aja Allah. Oh, dari saya mah belajarlah memanusiakan manusia udah itu. Belajar apa? Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, jangan membabikan babi ya. Ya. Sependapat Sependapat sama siapa? sama Iqbal. Kamu kok ikut-ikutan ya? Kalau menurut saya pribadi ya, HAM itu gimana kesadaran kita Masing-masing ya, emang. seperti kegiatan korupsi lah. Korupsi itu kan gimana diri kita sendiri kan. Dan nggak mungkin korupsi itu terjadi di kalangan pemerintah aja gitu. Iya. Jadi awalnya dari faktor internal dulu kali ya, Iya. harus diperbaiki. Itu sih intinya. Seru banget ya ngomongin. Tapi untuk aku masih penasaran nih untuk kayak masalah perempuan keluar malam tuh selalu was-was, selalu nggak aman. Dan kayak sekarang apalagi mas zaman-zamannya begal ya guys, kemarin tuh sempat Ya. ada Yang di lebih panjang ya. iya, itu tuh tapi udah ketangkep kok orangnya dan itu bener-bener dikejar, Iya. dikejar korbannya, dikejar dibeli. Dan dibacok Bacok anjay. Parah sih itu. Tapi Parah, kok, anjir. tapi kok bisa ya mereka tuh dapat senjata itu? Kayak apa dia membeli dari dark web Ilegal. ilegal? Kadang bikin gitu. Oh, ada yang bisa bikin Kayak emang? gini. Harusnya Bapak polisi patroli ya, patroli. Oh iya, berhubung nyambungnya ke situ, saya cuma pengen nitip saran lah ya. Untuk kayak tim Prabu gitu, tolong diadakan lagi ya karena 86 ya, saat dulu ini tuh Bandung sudah tidak seru aman-aman banget. saja Pak. Pak tolong Pak. Apalagi Bandung Udah chaos banget chaos Pak. banget. Parah anjir lah. Udah waduh, hak untuk hidupnya udah kayak Jadi kita tuh Pak was-was pengen mau keluar kemana-mana. malam main tuh kayak Di was-was ya. sweeping, Takut gitu Apa? Pak. kena sweeping. Apa tuh sweeping? Nggak tahu lah anak gangster. Nah ngebukin gitu Pak, jadi tolonglah ya Pak. Apalagi Di mata. Bandung kan di mata orang-orang luar tuh kayak estetik. estetik. Terus ternyata- warganya juga dingin kan. Iya, ternyata sisi gelapnya tuh kayak geng-gengan, Iya, terus kayak geng. begal di mana-mana. Itu tuh melanggar hak asasi manusia juga guys untuk pembegalan yang setiap minggu ada di Bandung. Saya boleh nitip pesan buat gangster. Boleh. Buat para Mungkin gangster atau akan begal, nonton. jangan gunakan celurit ya. Kalau mau mukul orang pakai lato-lato aja lah ya. Pakai ini juga kerasa. Tinggal jangan membunuh lah. Kalau lato-lato Lato-lato. kalau lato-lato paling lebam dikit lah. Iya. Nggak sampai Gak sampai masuk rumah sakit Iya. lah ya, seenggaknya gak ngeluarin uang paling karena juga. awak Tinggalkan celuritmu main lato-lato sama bersamaku. aku. Ya. Celurit sekarang lagi laku banget ya guys untuk penyerangan-penyerangan. Tolong ya jangan sampai celurit ada di Shopee. Ya. Lebih baik Tolong beneran Tokopedia, Bener, jangan sampai lah. Tokopedia, tolong blacklist celurit. Toko Bukalapot juga nggak boleh, Bukalapot. Sopot juga nggak boleh, ya nggak boleh ada di situ tuh. Please, Hanya belajar. platform Jual aja untuk belanja. lato-lato. Beli celurit.
jangan celurit di sistem COD, nanti nggak terima dibaca bagaimana. Tapi kalian pernah gak sih terpikiran mau ngebegal? Pernah. Tuh emang preman, mukanya kelihatan, mukanya Pernah. emang kelihatan, emang preman. Kira-kira apa ya yang mendorong Anda untuk ingin melakukan pembegalan? Krisis ekonomi. Lebih baik main bonanza, bongacit daripada ngebegal ya. Depok Saya- 15. Ini beneran? Tapi kalau misalkan gara-gara ekonomi si itu gitu ya, sehingga dia membuat Iya. melakukan begal, mending saya mah lebih setuju ke orang yang kalau misalkan ekonominya rendah nih, mending main slot. Ya, Gak ngerugiin orang. cukup Ngerugiin diri sendiri. Ya mending gitu lah. Iya, Saya betul. lebih setuju kepada Indra ya. Indra Sebagai Kents. pemain slot, bukan Indra Kents. Indra kelas A2. Oh, Indra keren. Ardiansyah. Indra Oh, dia pakai dia slot. dia pemain pro. Aduh. Saya lebih Maaf ya senang Indra kepada untuk Indra. namanya kita pinjam dulu di sini. Jangan lupa Maxwin 3 juta. Ya, Tapi kan untuk main slot untuk bisa mulai permainan harus ada modal kan? Iya. Dan dia mencari modal itu dengan begal Iya mungkin. juga, ya. enggak juga paling nyoceng uang SPP. Ya mungkin dia kayak kenapa bisa ngebegal kayak gitu ya mungkin emang mau depo, mau slot juga gitu Bisa. kan gak ada yang tahu. Ya takutnya gitu lah sekarang. Ya tolong polisi ya. Lakukan patroli lah, Lagi lah, jangan kayak gini lah tolong. amankan Bandungku. Berarti sangat Prihatin apalagi berharap besar ini kepada para apalagi tadi keamanan. kata Kila ya yang tentang wanita kan. Nah iya itu biar para wanita yang kerjanya shift malam atau yang shift pagi pulang malam agar Gak was-was. aman gitu buat pulangnya tuh walaupun jalanan sekarang udah banyak ada lampu ya guys ya tapi Percuma ya juga. namanya juga niat jahat orang gak mandang kapan dan di mana gitu. Jadi jangan tunggu dulu nyawa melayang baru bertindak. Lebih baik Ya. mencegah Sedia payung sebelum hujan. Ya, sedia virus. Ini quotes-nya di sini kalau mau SS. Tolong editor. Keranjang kuning. Panjang kuning. Jadi mungkin hak asasi manusia yang emang terjadinya tuh sering banget di negara ini paling kayak segitu aja ya guys ya kayak udah tentang paling mentok-mentok tentang pembunuhan, pelecehan, pengeroyokan. Pembacokan. Tapi Pembacokan. enggak tentang Makasih itu saudara sih. saudara Aisyah untuk menambahkan. HAM itu bukan tentang itu doang. Kayak kita di kuliah pun sebenarnya ada Oh pasti, pelanggaran juga. pasti ada. Misalkan nih, misalkan Di keluarga pun ada. kita menerapkan hak asasi Iya. manusia. Misalkan kita di rumah tidak boleh main nih sama orang tua itu kan termasuk pelanggaran HAM juga. Iya dong, kita kan butuh represi. Sempat ada di sini yang anaknya strict parents, Yoi. yang anaknya nggak boleh keluar, nggak boleh main sama temen-temennya setelah kayak ke kampus tuh udah langsung pulang gitu. Kayak anak-anak tuh juga butuh relasi gitu, Iya, butuh refreshing Refreshing. bersama Mungkin bagi teman-teman. ibu-ibu, anak-anak pulang kuliah itu merasa aman padahal nanti bunuh diri loh. Ya makanya Setuju. jangan terlalu Kang bilang mengekang apapun ya. mengekang anak karena kalau dikekang anak tuh Makin berontak iya, gitu gak sih berontak, kayak iya. ya jadi ini juga masuk ke pelanggaran HAM karena emang hak anak itu bisa disuarakan ketika dia mulai remaja karena remaja lagi lucu-lucunya. karena remaja nah pengen main pengen Biarin iya dari gitu pengalaman. pengen keluar pengen Ke Tri hidup Angel, udara misalkan. segar. Router, Cari ayam. biarin lah. sayang. Dan untuk menurut kalian anak kecil yang umurnya balita ke 5 tahun 5 tahun sampai 10 tahun lah itu bisa gak menurut kalian udah dikasih HP? Tergantung sih untuk Bisa, penggunaannya cuman dulu. Bagaimana dulu dia menggunakannya Iya. kan. Anak kecil kan apa ya? Harus dalam Takutnya- pengawasan mungkin ya pengawasan. Takutnya kan di TikTok nih suka ada FYP nggak sengaja tentang seksi. Iya, yang senonoh. Ini ada tamu tadi undang. Bentar ya teman-teman. Karena podcast ini ceria jadi kucing ikut ceria gitu. Terus karena untuk handphone dikasih ke, misalkan kenapa alasan orang tua untuk ngasih handphone ke anaknya yang kayak biar diem gitu karena emang orang tuanya bisa leluasa buat melakukan aktivitas lain kayak seperti masak atau yang lain-lain biar kayak anak kecil itu anteng gitu.
Tapi itu juga bisa diterapkan, tapi jangan terlalu berlebihan ya, Ya. ini orang tua muda. Balik Tolong lagi diawasi ke yang anaknya. tadi. Balik lagi ke yang tadi, Lebih baik bermain lato-lato daripada main FF. kasih anaknya lato-lato berarti. Iya, Bu. Beliin lato-lato. Jangan HP mahal. Berapa Cit sekarang. lato-lato, Cit? 15.000 di 15.000 di Braga. Braga. Bisa Oh. ini titip PO. PO. Open PO, cek keranjang kuning ya. TikTok live 1 guyur berapa tuh? Tap-tap Satu bunga. Satu bunga sekali guyur. Satu bunga sekali. Satu bunga sekali. Itu teman saya kebiasaan mandi lumpur, maaf banget. Satu bunga makan cacing. Terus gimana tuh? Masih tinggal. Udah, terus gimana tuh? Belum penutup tadi. Penutup dulu sama. Udah kan? Tetep main ini. Enggak, lanjut itu. Masih lanjut. Anjir, ngomong tadi udah habis. Mending masih bahas lagi biar durasinya panjang. Ya, sudah bisa Waktunya 45 gitu, udah. menit. Iya waktunya udah. Udah berapa itu? Udah ini. 30 lebih. Enggak apa-apa. Maksudnya kan ya enggak apa-apa, Intinya justru edit. sampai sejam juga. Ya, Itu tadi aku mau ngomongin Siapa? ngomongin apa sih? Ngomongin apa siapa? ya? Siapa? Tadi kita ngomongin apa? Si Dimas. Lato-lato. Tadi kita ngomongin apa? Yang itu kan anak kecil. Oh, Yang balita. Yang balita. Damaskus. Capek ya teman-teman ngobrol segini juga. Iya, ini capek. Ini cuma jadi ada satu kamera. Capek Ini satu lagi nih. Bersumut. Yang bener atuh udah tadi mah bukan gitu, gila. Terus saya langsung nge-close. Udah aja. Penutup. sok. Tos, Ya udah. tos. Waktu. Jadi mungkin pembahasan HAM di episode kali ini cukup aja, dicukupkan, dan otak kita juga makin Sudah ngebul. panas ya ngomongin apa yang sedang terjadi di negara ini. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Solusinya apa? Solusi saya sih Aku lebih butuh solusi dari pendapatnya Ecit sih. Solusi buat yang mana dulu? Solusi biar HAM ini teh terjaga lagi gitu, nggak kayak kemarin kayak banyak pembegalan. Itu kan gimana sih caranya biar mengurangi tindakan tersebut, Pembegalan. mengurangi peristiwa tersebut. Itu aja ya. Patroli. Balik lagi Ya, berarti yang ya. tadi. Ya intinya Patroli ditingkatkan berharap lagi. besar banget ke Aparat Pihak kepolisian. berwajib. pihak keamanan Ah. untuk selalu patroli. menertibkan para rakyat-rakyat yang butuh untuk diperhatikan. Ya, Apalagi perempuan, ibu dan anak, Iyo. laki-laki. apalagi teteh-teteh KHT butuh perlindungan. KHT pulang malam terus ya, Iya. jadi agak kesana kesini omongan pembahasan HAM ini, jadi nggak apa-apa, yang penting pesannya tersampaikan ya guys ya ke kalian-kalian. Ya, yang ngalong sopiput juga butuh perlindungan, Pak. Nah, saya pernah. Iya, yang mencari rezeki di kala malam hari itu juga. Nah, saya pernah kayak gitu. Ya, Pak. Pulang sopiput jam 11. Dikejar. Iya. Kordon. Wow. Udah. Ya, jadi makasih. Mohon maaf juga bisi lagi kalau kata-kata kita menyakiti para penonton atau salah satu dari kalian yang tersinggung atas kata-kata kita. Jadi segitu aja diskusi yang kita sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat ya pesan-pesannya. Iya. Kita dari mana ini? Dari tadi, Kita dari sini dari podcast. pamit Ya, undur diri. bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Close the door. 3, 2, 1, 2. Close the door. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Close the door. Perkenalan nggak? Kan Dua. Biarin aja. Enggak, itu nggak kelihatan. Ya biarin, Wak. Enggak bercanda ya penduduk diri. Maaf. Ya gitu. Boleh. Ya tuh Syakil yang di belakang. Ya boleh itu mah. Boleh. Ngomong apa kalau ngobrol jangan. Pakai HP aku. Ngomong. Nggak suka. Mulai.
Arvirial. Pelanggaran HAM. Jadi jang Jika ngaji sih mah. Ayo jadi jika masalah. ya jadi Hirup mah. jangan pakai tote. Bapak mah datang kieu nya. Bapak mah sekolah lempang. Gitu kalau wong Kalau